Mari kita mulai. Baik, sepertinya sudah hadir semua dan narasumber kita pada pagi hari ini. Dan sudah lengkap semua ya, dan narasumber sudah hadir. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan pantun dulu. Jalan-jalan pagi ke Taman Sriwedari, pulangnya ke Gramedia beli buku. Halo, selamat pagi sahabat teknik industri. Apakah sudah siap hari ini untuk bedah buku? Cakep. Jadi sepertinya udah pada antusias sekali teman-teman semua yang hadir pagi hari ini, karena saya melihat sungguh besar antusiasmenya yang tersembunyi pada pagi hari ini, walaupun masih banyak yang off cam. Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan mbak-mbak yang bisa on cam, silakan on cam untuk sama-sama kita bedah buku bersama tentang inovasi, teknologi, rantai pasokan, dan standarisasi awal dari Profesor Dr. Wahyudi Sutopo, STMSI IPM, yang juga sekaligus Ketua Grup Riset Rekayasa Industri dan Teknoekonomi, Program Studi Teknik Industri Universitas 11 Maret. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Cahyo Wisnu Rubianto sebagai anggota Pusat Studi Pusat Kajian Pengembangan Teknologi dan Kolaborasi Industri atau bisa disebut PKPTKI LPPM UNS. Dan pagi hari ini saya bangga sekali karena diberikan kesempatan untuk membawakan acara bedah buku series ke-6 Teknik Industri Program Dr. UNS dan juga inovasi series pertama, itu pertama kalinya joint event PKPTKI LPPM UNS. Dan izinkan saya dulu menyapa terlebih dahulu narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Wahyudi Sutopo, STMSI IPM. Selamat pagi. Selamat pagi, Profesor. Mas Cahyo Rubianto. Ya, salam kenal. Terima kasih, Pak. Sudah hadir bersama. Kemudian Bapak Kaprodi S3, Teknik Industri UNS, Profesor Dr. Cucu Nur Roshidi, STMT. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas. Mantap. Semangat, Kemudian sehat. ada Kepala Pusat Studi PKPTKI LPPM UNS, Dr. Retno Wulan Damayanti, STMT. Selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi, Mas. Nanti akan menjadi moderator untuk acara bedah buku kita pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia yang telah hadir di acara ini. Baik, sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama itu pembukaan acara, kemudian doa dan penyampaian rundown, kemudian opening speech dari Kaprodi S3 Teknik Industri UNS, Profesor Cucu Nur Roshidi, kemudian penyampaian sinopsis dan resensi buku, kemudian penyampaian materi oleh narasumber, oleh Prof. Wahyudi, kemudian diskusi peserta dengan narasumber dan dipandu nanti oleh moderator, kemudian penutupan oleh moderator dan memaparkan resume dan kesimpulan. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman harus tetap aktif sampai akhir karena bakal ada door prize dan hadiah menarik. Dan terakhir, mari kita akhiri sesi bedah buku kali ini dengan dokumentasi foto bersama. Dan mari kita sebelum memulai acara pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar acara bedah buku, inovasi teknologi, rantai pasokan, dan standarisasi awal membawa manfaat yang besar untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya acara berikutnya adalah opening speech dari Kaprodi S3 Teknik Industri, Profesor Cucu Roshidi. Waktu dan tempat silakan, Prof. Cucu. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya yang sama-sama kita hormati Pak Profesor Dr. Wahyudi Sutopo. Beliau adalah Ketua Riset Grup RITE ya di Fakultas Teknik, yang juga sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Kemudian Bu Retno Wulan Damayanti, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah hari ini kita masih Allah berikan kesehatan, begitu ya, banyak nikmat yang Allah telah berikan.
dan mudah-mudahan kita bisa menggunakannya semaksimal mungkin untuk bekerja, berkarya, beramal begitu sebagai bekal kita masing-masing. Saya menyampaikan terima kasih tentu saja kepada Prof. Ayudi yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pagi hari ini dalam agenda berbagi buku. Buku terbaru beliau adalah Inovasi Teknologi Rantai Pasokan dan Standarisasi Awal. Tentu ada banyak hal yang bisa kita contoh, kita teladani dari Prof. Ayudi, terutama semangat untuk bekerja, berkarya, begitu ya, publikasi, baik dalam bentuk proceedings, jurnal, dan terutama buku. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti memberikan pengetahuan, wawasan kepada kita tentang inovasi teknologi, khususnya terkait dengan rantai pasoknya, dan juga memberikan semangat kepada kita semuanya untuk berkarya, diantaranya adalah menulis buku. Saya sendiri belum ada buku yang saya tulis, pernah menulis tahun 2016 rasanya. Sampai hari ini masih stuck di bab yang kedua. Jadi belum selesai sampai hari ini gitu. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kemudahan untuk menyelesaikannya sehingga menjadi karya yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat begitu. Terima kasih juga kepada Bu Yanti yang sudah mengarrange kegiatan pada pagi hari ini dengan baik dan juga nanti menjadi moderator. Terima kasih juga Mas MC, Mas Dr. Cahyo, ya, beliau fresh graduate dari graduate school ya di Gifu University. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu pada kesempatan pagi hari ini untuk menimba ilmu, katanya. Tidak menuntut ilmu ya, menimba ilmu dari Prof. Ayudi, dan juga mudah-mudahan kita bisa tadi meneladani semangat beliau untuk berkarya dan bekerja. Itu saja dari saya, Mas Cahyo. Saya kembalikan kepada panjenengan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan acara ini memberikan banyak kebaikan, memberikan keberkahan, dan juga menjadi catatan amal kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas opening speech-nya kepada Kaprodi S3 Teknik Industri, Prof. Cucu Nur Rosyidi. Baik, berikutnya adalah acara inti kita. Kita akan bedah buku apa aja sih isi buku ini. Kira-kira teknologi seperti apa atau inovasi seperti apa yang ada di buku ini. Nanti akan dikupas-kupas langsung oleh berikutnya, dia akan dipandu oleh moderator. Baik, kita sambut dulu Ibu Retno Wulandamayanti selaku moderator dari Ketua Pusat Studi PKP/TKI LPPM UNS. Monggo Bu, untuk selanjutnya di acara selanjutnya langsung dipandu oleh Ibu Retno. Oke, siap. Terima kasih Mas Cahyo atas sebagai yang hari ini ya, sebagai Master of Ceremony sudah membuka acara dengan keren gitu. Terima kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini untuk acara webinar sekaligus bedah buku, izinkan saya sebagai moderator. Sudah diperkenalkan tadi ya, saya sebagai Ketua Pusat Studi PKP/TKI di LPPM UNS yang join event dengan webinar S3, dan alhamdulillah nanti ada Prof. Wahyudi sebagai narasumber sekaligus sebagai penulis buku dari inovasi teknologi rantai pasokan dan standarisasi awal. Nah, ini bukunya seperti ini yang juga nanti akan menjadi salah satu door prize yang menarik ya untuk acara hari ini. Jadi terima kasih sekali Prof. Wahyudi yang berkenan untuk selain berbagi pengetahuan dan ilmunya juga ternyata berkenan untuk berbagi buku seperti itu.
Nah, baik, izinkan yang pertama saya akan sedikit memaparkan sensi ya ataupun sinopsis dari buku yang akan kita bedah pada pagi hari ini. Saya share screen. Oke, slide berikut. Jadi sudah dipaparkan tadi oleh Mas Cahyo juga bahwa pagi ini kita akan mengkaji ataupun membahas berkaitan dengan isi buku atau juga paparan pengetahuan yang telah ditulis oleh Prof. Wahyudi dan juga rekan-rekan dengan judul bukunya adalah Inovasi Teknologi Rantai Pasokan dan Standarisasi Awal. Berikut buku ini ditulis oleh 9 autor atau pengarang seperti itu yang saling berkolaborasi, berbagi keilmuannya yang terangkum dalam buku tersebut. Di antaranya yang pertama adalah Prof. Wahyudi Sutopo, yang kedua adalah Dr. Eko Pujianto, kemudian Dr. Hizam, kemudian Bu Reni Rohani, PhD, kemudian ada Ibu Era Febriana, kemudian ada Bu Fahrina Fahma, STPMT, selanjutnya ada Bapak Yuni Aristanto, STMT, Bapak Yusuf Priandari, STMT, dan yang terakhir adalah Bapak Roni Zakaria. Jadi buku ini merupakan seperti bunga rampai ya, atau chapter book seperti itu yang ditulis oleh beragam penulis yang sudah tidak diragukan lagi pengetahuan ya berkaitan dengan supply chain dan juga standarisasi. Buku ini terbit baru yaitu pada bulan Juni ya, kalau saya lihat dari identitas buku itu adalah pada bulan Juni tahun 2022 diterbitkan oleh UNS Press. Kemudian dari konten buku ini sendiri terdiri dari 10 bab dengan tebal total itu adalah 162 halaman. Nah, kemudian dari sedikit paparan atau resume dari isi buku ini itu adalah nanti pembaca akan diharapkan mendapatkan wawasan ya seperti itu, karena di sini akan diuraikan berkaitan dengan rantai pasokan dan pentingnya standarisasi pada inovasi teknologi, terutama dalam konteks open innovation dan beserta dengan challenge-nya atau tantangan-tantangannya. Pada buku ini juga dipaparkan diawali dengan pendekatan dan juga perlunya pendekatan ataupun strategi untuk menghadapi tantangan dari inovasi teknologi itu, yang diantaranya adalah Valley of Death ataupun pengembangan teknologi produk yang tidak berhasil dipasarkan gitu ya, tidak berhasil karena hanya berdasar setelah ditemukan inovasi tersebut sebetulnya bagus gitu ya, tapi kemudian belum bisa mampu ataupun tercapai untuk dimanfaatkan masyarakat secara lebih luas gitu. Nah, sehingga buku ini memberikan sebuah insight gitu ya, memberikan sebuah paparan atau pandangan bagaimana mengatasi supaya tidak terjebak ya teknologi, inovasi teknologi yang sudah dilakukan oleh para researcher, para peneliti dalam Valley of Death ini, antara lain adalah melalui early supply chain dan juga early standardization-nya. Yang lebih menarik, buku ini juga terdapat sebuah line ya ataupun panduan assessment gitu ya, seperti apa readiness ataupun kesiapan penerapan sebuah standar dari suatu teknologi yang sudah diinovasi tadi ya. Dan di sini ada instrumennya, dan instrumen tersebut sudah sesuai dengan ISO metodologi, diklaim seperti itu. Sehingga hal ini bisa memberikan sebuah panduan gitu ya dari para stakeholder yang tentunya bisa saling mensupport untuk memberikan benefit ya, memberikan benefit ekonomi ataupun benefit yang lain terkait dengan implementasi inovasi teknologi melalui standarisasi. Nah, buku ini memang keunggulannya memang sangat komprehensif ya, berkaitan dengan standarisasi dan kaitannya dengan innovation teknologi. Namun memang berdasarkan
baca secara detail gitu ya, memang pembahasan early supply chain masih minim ya, seperti itu. Tapi coba nanti kita cross check ke penulisnya seperti itu. Jadi dari 10 bab itu memang hanya 1 bab yang memaparkan early supply chain dan hanya 2 subbab yang secara spesifik memang menggait tentang early supply chain. Namun walaupun demikian, ternyata setelah dibaca lebih detail kembali gitu ya, early supply chain ini bukan tidak menjadi bahasan, tapi kemudian mensupport pembahasan berkaitan dengan standarisasinya, jadi berdasarkan dengan konteks standarisasi dan untuk inovasi teknologi, sehingga upaya elaborasi riset-riset di early supply chain itu muncul juga di bab-bab yang lain, walaupun tidak menjadi sebuah subjudul besar seperti itu. Terutama nanti apabila Bapak Ibu membaca buku ini adalah di bab 4 dan 5 ini peranan dari perguruan tinggi terkait dengan early supply chain, riset-riset dari supply chain itu sendiri bermunculan, sehingga benang merahnya itu akan tersambung ya, seperti untuk memahami keseluruhan dari konten buku ini. Nah, untuk memperjelas kembali konten dan kemudian pendetilan kembali dari buku ini, alhamdulillah pagi ini kita sudah hadir salah satu penulis menjadi narasumber dari kegiatan kita hari ini, yaitu Prof. Wahyudi Sutopo. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Jadi Prof. Wahyudi ini adalah salah satu guru besar di Teknik Industri UNS, sekaligus sebagai ketua grup riset RITE, kemudian beliau jabatannya banyak ya. Saat ini beliau juga sebagai wakil dekan bidang 2 yang sekarang sudah bertransformasi menjadi bidang sumber daya manusia, keuangan, dan logistik. Kemudian beliau juga sebagai Presiden IOM Indonesia, gitu seperti itu. Dan saat ini beliau juga sebagai ketua dari First Australian Conference Industrial Engineering and Operation yang akan diselenggarakan insya Allah nanti Desember tahun 2022. Nah, Prof. Wahyudi sendiri juga menjadi researcher, peneliti selain di grup riset RITE, juga di UI, yaitu Pusat Unggulan Inovasi Universitas 11 Maret, di PT Teknologi Penyimpanan Education Research Alliance, Teknologi Penyimpanan Energi Listrik ya, seperti itu. Kemudian juga di SERA, yang kemudian berkolaborasi juga dengan MIT ataupun MIRA. Fokus konsentrasi dari Prof. Wahyudi adalah berkaitan dengan rekayasa rantai pasokan, ekonomi teknik, dan juga analisis biaya, serta inovasi dan komersialisasi teknologi. Beliau sangat produktif, jadi selain sebagai penulis buku, beliau juga sebagai researcher yang telah berhasil meraih kurang lebih 40 hibah riset ya, seperti itu, yang didanai baik itu dari internal UNS maupun dari kementerian dan juga dari partner, dari mitra BHMN ataupun BUMN seperti Pertamina, kemudian ada Toyota Motor Manufacturing dan seterusnya ya, pihak swasta juga. Seperti itu. Kemudian beliau sudah menerbitkan kurang lebih 187 dokumen seperti itu, dengan H-index saat ini adalah 13. Nah, kemudian selain menghasilkan sebuah karya artikel ilmiah, beliau juga sudah menghasilkan hak cipta dan juga paten seperti itu. Nah, beliau ini salah satu founder ya, salah satu pendiri dari PT Batek Energi Mandiri dan juga PT Eko Elektrik Konversi Mandiri yang sedang dikembangkan di UNS. Ya, jadi banyak ini ya, padat sekali ya untuk historical dari kurikulum vitae dari Prof. Wahyudi ini. Dan mari kita sambut beliau sebagai salah satu narasumber yang nanti akan memaparkan buku ini secara lebih detail, dan nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi tentang buku inovasi teknologi, riset pasokan, dan standarisasi awal. Terima kasih. Selamat pagi, Prof. Wahyudi.
Masih mute, Prof. Ya, siap. Ya, selamat pagi, Bu Dr. Retno Wulan Damayanti. Suara saya terdengar? Sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya dari program studi S3 yang saya hormati Prof. dan juga Bu Yanti. Ini langsung atau gimana? Ya, langsung Prof. Wahyudi. Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya paparkan. Pertama-tama terima kasih atas undangannya dan juga kepada program studi S3 Teknik Industri. Tentu nulis buku ini bagian dari tanggung jawab moral kami di UNS sudah ada program studi S3 sehingga kami sengaja menulis buku ini dengan 3 alasan. Yang pertama memang kewajiban sebagai dosen melakukan integrasi penelitian ke mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah supaya roadmap penelitian kami mengikuti rencana induk penelitian LPPM itu jauh lebih jelas begitu. Jadi kami juga baru mulai ini Prof. Cucu. Ini adalah karya kami bersama yang melakukan riset pada kelompok bidang keminatan riset rekayasa industri dan teknoekonomi dari berbagai hasil utamanya skripsi dan tesis karena belum ada S3 yang selama ini berjalan. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan roadmap ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh, dapat dimanfaatkan sebagai pendukung mata kuliah, dan tadi memang masih ada 1-2 yang kurang, dan ini ada beberapa juga dari rekan peneliti atau penulis yang hadir, jadi nanti sama-sama menjadi pemicu untuk kita perbaiki. Demikian juga kalau nanti ada masukan yang susah, juga ada temannya untuk menjawab. Saya lihat ada Bu Fahrina, ada Bu Era, yang sebagai penulis juga ikut join. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengenalkan profil riset grup rekayasa industri dan teknoekonomi sebentar barangkali dalam 5 menit begitu, sehingga kita semuanya punya alasan ataupun mengerti mengapa kami menulis buku ini begitu. Terlihat videonya aja. Terlihat, Prof. In 2022, the Indonesian government commits to promoting the electrification of electric vehicles or accelerating the shift from fuel technology to a battery electric vehicle or BEV. Using electric vehicles, in addition to being environmentally friendly and energy sufficient, can also reduce fuel subsidies burdening the state. In addition, the main components of electric vehicles in the form of batteries are abundant raw materials available in Indonesia. Therefore, research and development of lithium batteries as energy storage technology has become a national research priority. Importing technology is still the only way to solve the various battery technological innovation problems, including technology battery experts and engineers. The output of universities' research in lithium battery innovation as energy storage technology has not been developed and commercialized to answer the problems. The challenge of product, innovation, and business still becomes an obstacle in the commercializing to the industrial market. The outcome of lithium battery innovation needs to be developed to be accepted and survive in the industrial market. Many downstream and commercialized technological innovation outcomes in the form of startups failed to compete in the industrial market. Thus, innovation outcomes need extra preparation to jump into the competition. This challenge has been the study and research focused by Industrial Engineering and Techno-Economics Research Group of Grup Riset Rekayasa Industri dan Teknoekonomi, abbreviated with RITE, from the Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Universitas 11 Maret. RITE focuses on the study of industrial engineering and techno-economy in energy storage technology following the national research priority.
RITE introduces an early supply chain and early standardization approach that can break the challenges in technological innovation and create a competitive advantage, especially in lithium batteries and electric vehicles. RITE's research has been published in books, journals, and intellectual property rights. Among them are innovation and technology, supply chain and initial standardization incubation technology in higher education to support technopreneurs, etc. RITE cooperates with the Center of Excellence or COE for Electrical Energy Storage Technology, Universitas 11 Maret, to work together on research, development and commercialization of technological innovation output through a license, joint ventures, partnerships, and spin-offs or startups. In facing the acceleration of battery-powered electric vehicles, which targets 2 million electric vehicles by 2025, RITE has made a roadmap until 2025 through various approaches framed within the strategic framework for technology commercialization. RITE works to support the commercialization of technological innovation, especially in energy storage technology and electric vehicles application. RITE's roadmap is early supply chain and standardization, incubation cycle, and engineering procurement and construction or EPC of production facilities. This roadmap suggests solutions for the problems of the interoperability of battery swap technology and the supply chain to get a relevant business model. RITE plays a role in accelerating the commercialization and adoption of electric vehicles in Indonesia. Research Group of Industrial Engineering and Techno-Economics, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Universitas 11 Maret, also take a part in accelerating the commercialization and adoption of electric vehicles in Indonesia. Thus, we hope that the contribution of the field of industrial engineering and techno-economic studies can support the realization of the research results become more easier to reach the mark. We invite industrial engineering researchers at the level of undergraduate, master and doctor, as well as research collaborators at the national and international levels to take part in the research focus study on industrial engineering and techno-economics on energy storage technology and electric vehicle application. We hope RITE's research contribution supports more research output to go into the market easily. We invite industrial engineering students and researchers to participate in the study of industrial engineering and techno-economy in energy storage technology and electric vehicles application. Nah, itu tadi sedikit Bapak Ibu, mudah-mudahan ada benang merah dari buku ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator, kami menulis dalam 10 bab. Di bab 1 kami awali untuk menjelaskan berbagai problematika kenapa sebuah inovasi itu seringkali gagal di pasar, gagal menuju ke market industri. Kita sangat tahu bahwa ada cara mengukur kesiapan teknologi dengan teknologi readiness level pada posisi tahapan teknologi development di TRL 4 sampai TRL 7, berbagai persoalan produk, bisnis, inovasi, dan proses menjadi hal yang harus dipecahkan sejak awal. Tentu titik awal mulai produk di launch ini memerlukan uniqueness di dalam mempercepat time to market. Kami mengistilahkan di sini adalah ruang gerak early supply chain. Ketika produk itu mulai di launching dan harus hadir di pasar,
ada dua kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan, maaf ya. Ada kemungkinan yang pertama adalah akhirnya produk itu gagal, begitu, tidak sukses. Kemungkinan yang kedua adalah moderat sukses, dan kemungkinan yang ketiga adalah dapat sukses. Dari sudut pandang supply chain bisa dilihat bahwa untuk itu ada dua kunci. Kunci yang pertama sebetulnya siapa yang cepat datang ke pasar, dia punya kelebihan waktu untuk mengenalkan produknya. Kita kenal dengan time to market. Sehingga semakin garis ini semakin ke kiri, tentu semakin bagus. Bagaimana merubah ke kirinya? Itu dibutuhkan knowledge, dibutuhkan metode, dibutuhkan solusi untuk membuat itu menjadi ke kiri. Kemudian yang kedua adalah semakin ke atas garis ini adalah menimbulkan investment yang semakin minimum. Membuat produk ataupun teknologi, innovation teknologi di launching ke pasar dalam waktu yang pendek dan investasi yang minimum menjadi fokus atau kunci keberhasilan dari komersialisasi teknologi. Ini kira-kira yang melatar belakangi penggabungan early supply chain untuk menjawab tantangan komersialisasi. Kami melihat ada 4 persoalan tadi, persoalan produk, persoalan inovasi, persoalan proses, dan persoalan bisnis. Kerangka pendekatannya kami bagi menjadi kerangka komersialisasi, kerangka pengembangan teknologi dan standarisasi, kerangka inkubasi, pencarian sumber bahan maupun seleksi, sampai ke rekayasa pengadaan dan pembangunan fasilitas produksi. Siklus pendekatan ini mencerminkan pendekatan supply chain. Supply chain diterapkan di tahap awal, kami menyebut sebagai early supply chain. Kenapa juga diperlukan early standardization? Di ujung standarisasi itu menjadi acuan. Orang akan memproduksi, menjadi acuan juga perlindungan pada konsumen. Tentu menjadikan early standarisasi itu menjadi acuan akan menjawab, salah satunya menjawab tantangan komersialisasi teknologi. Kami telah melakukan banyak riset awal, sudah ada sekitar 42 riset ya. Ini 1 sampai 5 sampai 42 yang ada di lampiran buku adalah bukti publikasi awal. Nah, namun untuk ditulis menjadi sebuah buku, kami mencoba lebih hati-hati hanya pada tulisan-tulisan yang sudah masuk di Q2, Q1 yang akan menjadi contoh yang akan ditulis. Nah, pada perkembangan buku yang sekarang ini memang early supply chain banyak diwarnai pada skim yang ada di sini yang ditulis, jadi pengembangan teknologi dan standarisasi, sehingga supply chain-nya belum terlihat. Terima kasih masukannya, begitu ya. Nanti di buku berikutnya akan kita tulis yang masuk ke area di sini, kira-kira seperti itu, sehingga akan jauh lebih kelihatan model-model supply chain yang memodifikasi model supply chain konvensional menuju ke early supply chain. Nah, mengapa early standardization? Early standardization untuk menguatkan entitas pengujian pada tahap awal. Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat orang berinovasi, tentu tidak ada acuannya kalau tidak ada standar. Di sisi yang lain tidak berhati-hati, standar bisa saja menghambat difusi. Maka bagaimana early standardization itu dibalik justru mempercepat difusi teknologi. Standar itu mendorong inovasi, bukan menghambat inovasi. Standar itu membantu ekosistem teknologi yang muncul untuk mengatasi masalah. Maka pada gambar ini kami sajikan struktur secara lengkap bagaimana sebuah R&D itu bekerja, bagaimana peran standar dan keterkaitannya regulasi, sampai ke ketika standar itu akan diaplikasikan pada suatu sistem rantai pasok di mana produk tersebut diproduksi secara massal di dalam perusahaan, standar menjadi acuan untuk membuat, dan tentu juga standar akan dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi produk tersebut, dan tentu ada di dalamnya komite akreditasi, laboratorium pengujian dan kalibrasi, dan lembaga sertifikasi produk yang akan memanfaatkan acuan standar itu untuk memonitor pelaksanaan bisnis di dalam rantai pasok nantinya pada suatu produk atau inovasi yang berhasil dikembangkan dan diproduksi. Nah, gambar ini menjadi gambar yang
kami kontribusikan untuk mempermudah melihat hubungan antara supply chain dan pengembangan standar. Bapak Ibu sekalian, di bab 2 kami mencoba mengingatkan ke kita semuanya bahwa di dalam pengembangan teknologi atau inovasi teknologi secara teori siklusnya adalah discovery, pre-new product development, dan commercialization. Dan secara teori sudah dibuktikan bahwa di tengah-tengah ini ada titik kritis yang disebut sebagai value of date. Secara model penelitian yang ada yang sebelumnya juga sudah dibantu untuk melihat berbagai persoalan, mengukurnya dengan teknologi readiness level, dan kemudian memperbaikinya agar sebuah inovasi itu naik dari TRL 4 menuju ke TRL 5, dari TRL 5 menuju TRL 6, dari TRL 6 menuju ke TRL 7, dan pada akhirnya di tahap komersialisasi, teknologi itu mampu betul-betul berada di TRL 9. Tentu banyak persoalan untuk dipecahkan untuk menaikkan TRL tersebut. Maka kami mengkontribusikan pendekatan early supply chain dan juga early standardization itu untuk bisa dengan mudah membantu menaikkan TRL 4, 5, 6. Dan akhirnya inovasi teknologi itu mampu menuju ke 7, 8, 9. Yang ujungnya ada 2. Yang pertama adalah time to market-nya semakin pendek, dan yang kedua adalah investment untuk menghasilkan teknologi tersebut semakin murah. Berbagai pendekatan telah kami coba. Sebagai contoh di dalam bab 2 kami sajikan bagaimana pendekatan perumusan standar dengan pendekatan FACS, Framework for Analysis, Comparison, and Testing of Standard. Ini adalah suatu pendekatan bagaimana ketika kita akan melakukan standar, kami telah coba untuk secara nyata membantu melakukan pengawalan pada inovasi teknologi. Case yang diangkat adalah ketika kami melakukan istilahnya teamwork dalam mengembangkan produk sel baterai lithium, modul pack baterai, dan baterai untuk kepentingan kendaraan listrik. Model ini juga kami kontribusikan sebagai bagian dari bagaimana melihat new product development dan new standardization itu berjalan secara beriringan dan dihasilkan suatu standar yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perumusan standar di suatu negara. Tentu tadi di slide yang sebelumnya disajikan bahwa ada badan atau otoritas yang mengatur perumusan standar. Kalau di Indonesia dikenal disebut sebagai namanya Badan Standarisasi Nasional. Tentu di dalam merumuskan standar ada tahapannya. Model ini mencoba membantu menyelesaikan perumusan standar di tahap inovasi awal dengan appropriate with regulation yang ada di Badan Standarisasi Nasional. Apa itu? Tentu tahapan-tahapan pengembangan standar dimulai dari konsep yang dilakukan oleh konseptor, kemudian berbagai tahapan yang ada, sampai akhirnya standar rancangan standar nasional disebut sebagai RSNI, begitu awalnya, sampai ke akhirnya diputuskan menjadi sebuah standar. Syukur alhamdulillah kami di bawah LPPM UNS telah ikut. Kami itu berarti lebih dari 1 ya, kalau saya sendiri begitu, kami bersama tim peneliti yang menulis buku ini berhasil punya pengalaman untuk ikut juga merumuskan standar dan akhirnya sudah sampai ditetapkan. Sehingga model ini sudah kami uji dengan melakukan web testing, kami melakukan prosedur ini dan kemudian kami ikuti kegiatan yang ada di dalam perumusan standar dan akhirnya standar baterai khususnya pengujian sel baterai lithium menjadi bagian dari kontribusi Universitas 11 Maret sebagai konseptor. Jadi kalau Bapak Ibu membaca SNI ini nanti di halaman appendiknya ada tulisan konseptornya dan di situ tertulis beberapa nama yang secara kelembagaan ditulis LPPM UNS. Bapak Ibu sekalian, di bab 4 kami mencoba melihat ini juga penting untuk di early standardization dikuatkan dengan peran perguruan tinggi di dalam pengembangan standar.
ada 3 peran perguruan tinggi, tentu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di setiap peran tersebut tentu telah diceritakan apa yang bisa dilakukan di dalam pendidikan, proses pembelajaran, kemudian di dalam penelitian, ada pengembangan standarisasi, dan seterusnya. Berbagai hal diharapkan buku ini juga memberikan masukan ataupun ide-ide, nanti semuanya bisa ikut berkontribusi pada bidang riset masing-masing, karena cukup luas kajiannya, tidak hanya di energi storage ataupun baterai, tetapi di berbagai. Prof. Wahyudi hilang, Prof. Suaranya, Prof. Sudah lebih bagus? Sudah, Prof. Oke, saya ini aja, saya copot saja ininya. Oke, mudah-mudahan tadi hilangnya sejak baru saja, Prof. Ya, mudah-mudahan dengan kita memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka bisa berdampak pada seperti yang kami tulis di dalam bab 4. Tentu prosesnya lama di dalamnya, mengerti, memahami, dan kemudian akhirnya mampu melakukan penelitian di bidang standarisasi dan mampu melakukan pelaksanaan. Nah, tentu kontribusinya pasti ujungnya akan mendukung daya saing industri. Bapak Ibu sekalian, di bab 5 kami mulai menunjukkan apa peran inovasi, peran daya saing, dan peran atau pentingnya standar. Di sini yang menurut saya cukup istilahnya harus kita pahami betul benang merah kenapa inovasi, daya saing, dan standar itu ujungnya nanti akan mempercepat komersialisasi. Bapak Ibu sekalian, tentu kita tahu bahwa orang itu punya daya saing kalau ada kompetisi dan kreativitas, begitu ya. Di sumbu ini adalah peningkatan daya saing. Dan tentu bahwa inovasi itu baru akan berguna ketika memang sudah meningkatkan produktivitas. Jadi ini kreativitas, banyak kreativitas menghasilkan invention. Invention itu merupakan, kalau digarap terus, merupakan early innovation, dan baru disebut sebagai innovation kalau dia itu menghasilkan produktivitas. Tentu kalau menghasilkan produktivitas, dia akan meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya saing akan berguna untuk memenangi persaingan atau kompetisi. Tentu itu berlaku bukan hanya pada level organisasi, tetapi juga pada level individu, bahkan pada level government ataupun negara. Nah, siklus ini menggambarkan peran hubungan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi yang di-manage dalam suatu manajemen inovasi akan menghasilkan productivity. Productivity itu akan menjadi pendobrak competitiveness. Nah, spiral efek ini akan beroutput pada penghasilan suatu inovasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah diselesaikan lebih efektif, prosesnya lebih efisien, risikonya dapat dikurangi, dan tentu pasti ujungnya adalah kenyamanannya dapat ditingkatkan. Apa ukurannya? Ukurannya adalah mengurangi peluang gagal, salah satunya kalau di tahapan early supply chain, mengurangi investasi nomor 2, sehingga hubungan antara inovasi, kemudian standarisasi, dan responsible of inovasi kami ambil dalam suatu teori yang bersumber dari Peel et al. 2021, dan kami jadikan acuan untuk melakukan berbagai hal yang telah kami lakukan di dalam early supply chain dan early standardization. Tentu tujuan dari early innovation atau innovation tidaklah secara langsung bisa beririsan dengan standardization, tetapi pola bahwa ujung dari hubungan antara standarisasi dan inovasi terbuka itu harus diwujudkan, dan dampaknya haruslah demikian. Bapak Ibu sekalian, barangkali saya akan lebih cepat sedikit karena nanti akan ada Bu Yanti akan membagi
sekurangnya 15 buku gitu ya, secara detail dapat dibaca. Nah, yang kedua adalah hubungan standarisasi dan inovasi terbuka. Pada pemahaman konvensional mengatakan bahwa standarisasi menghambat inovasi. Pada pemahaman yang di sini kita mencoba bahwa antara standarisasi dan inovasi itu cukup baik hubungannya. Kira-kira gitu, standardization can act as a catalyst of innovation. Thus, there is a relationship between standardization and open innovation. Gambar ini kami gunakan untuk menunjukkan hubungan tersebut. Ini ada inbound, kalau dalam logistik kita mengenal inbound logistik, ada outbound logistik. Nah, kita dekati bahwa inbound proses di dalam interaction untuk menyusun sebuah teknologi adalah dikendalikannya atau dicarinya scientific and technology development dan external knowledge. External knowledge merupakan bibit-bibit dari open innovation. Terbuka terhadap external knowledge. Kira-kira seperti itu. External knowledge bisa diambil mulai dari licensing dan seterusnya. Nah, di outbound proses mendesiminasikan standar, policy, dan regulasi untuk sesuatu yang tadi bermanfaat untuk meningkatkan productivity sehingga mendukung competitiveness atau memenangi persaingan. Nah, pendekatan ini menjadikan development and diffusion of innovation itu menjadi lebih mudah dilakukan. Bapak Ibu sekalian, kami juga telah menguji bagaimana itu teknologi diterapkan, diadopsi. Salah satu model pengukuran kesiapan adopsi teknologi adalah dipakainya model pendekatan THIO ya, atau THIO kalau yang sering kita kenal, teknologi, technoware, humanware, infoware, orgoware. Seberapa siap sebetulnya? Jadi adopsi teknologi tersebut diukur dengan seberapa siap 4 komponen tersebut, technoware-nya, humanware-nya, infoware, dan orgoware. Itu sebagaimana yang dikemukakan Smith and Shepard. Mereka membuat nilai yang disebut sebagai nilai teknologi contribution coefficient. Tentu nilai kontribusi yang diinginkan adalah semakin tinggi dan nilai tertingginya adalah 1. Nah, kesiapan teknologi atau kemampuan suatu sistem untuk mengadopsi inovasi teknologi dan standarnya diukur dengan TCC. Dari evaluasi TCC ini kami bisa menguji early supply chain dan standardization harus berimpak pada meningkatnya nilai TCC. Nah, kami mencoba membuat model pengukuran manfaat standar di standarisasi awal ya. Sebelum membuat pengukuran standar, kami melakukan literatur review di berbagai negara, perbandingan evaluasi manfaat penerapan standar di berbagai negara. Ada yang cukup tinggi di Jerman, begitu ya. Ternyata penerapan yang ada di sana itu berkontribusi secara signifikan menaikkan sampai 9% terhadap pertumbuhan, 0,9% terhadap pertumbuhan PDB. Tentu di Indonesia belum ada dasar ataupun ukurannya. Tentu cukup tinggi ya, 0,9% dari PDB. Nah, maka tadi model yang ada kami perjelas bagaimana sistem implementasi standar. Itu Bapak Ibu sekalian pernah melihat atau memakai atau menggunakan produk yang ada labelnya standar tertentu. Salah satunya kalau label standarnya yang ada di Indonesia ada label SNI, ada produk yang ada di Bapak Ibu pegang sekarang ada labelnya SNI. Nah, kalau ada labelnya SNI berarti sudah ada standar SNI-nya yang diacu oleh produk tersebut dan rantai pasok yang ada di dalamnya telah menerapkan standar tersebut dan telah diuji melalui laboratorium pengujian. Laboratorium pengujiannya itu telah dievaluasi oleh Komite Akreditasi Nasional sehingga lembaga sertifikasi produk punya kewenangan menempel atau memberi label logo tersebut. Sehingga kalau lembaga sertifikasi produk menempel logo tersebut, bagi konsumen itu berarti ada jaminan kualitas. Bagi produsen itu berarti ada jaminan produknya telah memenuhi standar tertentu yang menjadi acuan. Tentu label SNI itu bukan hanya bermanfaat bagi produsen dan konsumen, tetapi juga bagi negara.
tentu bagi negara tadi kembali bahwa inovasi tadi, inovasi yang akhirnya ada standar SNI, inovasi yang akhirnya itu telah meningkatkan productivity. Kalau telah meningkatkan productivity, berarti meningkatkan daya saing. Kira-kira seperti itu siklusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu di dalam sistem implementasi standar, kita tahu bahwa berbagai manfaat tadi yang saya bicarakan sebelumnya ternyata di slide 8 digambarkan. Jadi ada manfaat bagi produsen, manfaat bagi konsumen, dan juga manfaat bagi pemerintah. Tapi harus dilihat bahwa produk yang baru atau inovasi produk untuk mencapai sampai di lini bisa diterima oleh masyarakat, perjuangannya panjang. Maka early supply chain tadi digunakan untuk membantu mempercepat, standar digunakan juga dibantu untuk mempercepat. Namun ekonomianya harus diukur. Tadi kan urusannya bukan hanya cepat atau time to market, tapi investasinya harus lebih rendah. Kalau lebih cepat, investasinya jauh lebih tinggi, itu juga akan bermasalah di dalam sustainabilitas bisnisnya. Nah, Bapak Ibu, ada metodologi yang disebut sebagai ISO metodologi untuk mengukur manfaat standar. ISO metodologi adalah metodologi yang dikeluarkan oleh ISO, begitu ya, ditujukan untuk menjawab pertanyaan apa kontribusi standar terhadap perusahaan, bagaimana industri atau perusahaan mempengaruhi penciptaan suatu value, dan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan nilai. Kami mencoba membuat model untuk mengubah atau memudahkan melihat nilai ekonomi kalau suatu standar dari inovasi teknologi baru yang diluncurkan itu nantinya diterapkan. Ini perlu dilakukan sebelum diterapkan, supaya sebuah standar tidak gagal untuk mencapai sustainabilitas. Nah, kami melihat dengan memahami yang pertama adalah pemahaman terhadap ISO metodologi itu, dan kemudian yang kedua kami mengidentifikasi impact dari penerapan standar, kemudian menyatakan determine the value driver, dan kemudian mengukurnya. Nah, model ini yang akhirnya kami pakai, kami mengusulkan begitu ya, kami mengusulkan pendekatan bahwa kesiapan teknologinya itu diukur dengan THIO yang dimodifikasi untuk mendapatkan nilai koefisien kesiapan teknologi. Kemudian kami juga mengusulkan bagaimana mengakses suatu manfaat standar yang bisa dihitung manfaat ekonominya dengan ISO metodologi, sehingga kami bisa menentukan readiness dari teknologi tersebut ketika akan diimplementasikan. Kami memakai case swappable atau swappable baterai standar. Swappable baterai standar ini UNS ikut terlibat di dalam membuat rancangannya, tetapi kita ketahui bahwa sebuah standar itu berlaku konsensus, sehingga tidak semua apa yang di draft itu bisa masuk ke standar kalau tidak disepakati. Tentu ini menjadi framework yang kami sampaikan ke masyarakat, yang kami sampaikan juga ke DSN, menjadi bagian dari yang boleh diterapkan untuk menguji standar. Lebih jelasnya, lebih detailnya, metodologi pengukuran standarnya adalah pada gambar seperti ini. Jadi stakeholder dilakukan readiness measurement dengan THIO dan ISO metodologi. Kami telah mengembangkan model yang dapat digunakan untuk mengukur benefit cost ratio dari teknologi contribution coefficient dan juga dari perhitungan EBIT. Tentu ini yang kami sebut sebagai kontribusi keilmuan ketika kami mendalami early supply chain dan juga early standardization. Kami memberikan masukan, tentu barangkali dari waktu ke waktu nanti akan jauh lebih sempurna untuk diimplementasikan. Nah, model tersebut juga sudah kami uji, kami gunakan untuk mengukur kesiapan implementasi standar swappable baterai, dan kami bisa mengukur bahwa dari sisi yang belum kuat apa, begitu, jadi nilai TCC-nya ternyata 0,54, baik gitu ya, belum baik sekali. Dan kami juga sudah mencoba memakai case yang ada, mencoba menghitung berapa nilai kemanfaatannya.
nilai kemanfaatannya ada di sekitar 35 miliar. Kira-kira seperti itu. Jadi model kami uji, kami lakukan, kami jalankan untuk memperhitungkan nilai itu dan didapatkan nilai tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu dengan adanya nilai suatu benefit cost tentu akan membantu pengambil keputusan untuk bisa memutuskan apakah standar itu segera diaplikasikan. Diaplikasikan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah diaplikasikan secara mandatori atau wajib, seperti kalau Bapak Ibu melihat SNI mainan anak-anak, begitu itu mandatori. Tetapi juga bisa jadi SNI-nya itu adalah bukan mandatori tetapi voluntary. Artinya lebih baik diterapkan, tapi kalau tidak menerapkan, barang itu tidak dilarang. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, di ujung kami ingin memberikan kesimpulan dari rekomendasi dari buku kami. Tentu karena kami yang menulis, ya kami sadar masih ada kekurangannya. Tetapi saat ini kami kan diminta untuk bercerita kira-kira apa benang merah atau kelebihan dari buku itu. Kira-kira kan begitu. Yang pertama tentu inovasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan dari perguruan tinggi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui hilirisasi dan komersialisasi. Dari tujuan nomor 1 itu tentu banyak kendala. Tadi sudah kami sampaikan, ada kendala komersialisasi terhadap inovasi melintasi kematian, melintasi lembah kematian, yaitu persoalan produk, proses, bisnis, dan juga inovasi. Nah, karena kami di retail itu bisanya ya berkisar supply chain dan teknoekonomi standarisasi, kami mengusulkan berbagai solusi instrumen intervensi yang kami tadi bagi menjadi 6 pendekatan, diantaranya adalah pendekatan komersialisasi dan pendekatan early supply chain untuk mengurangi persoalan yang ada dan membantu untuk meningkatkan daya saing, membantu untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, fokus di buku ini memang output riset yang sudah established yang bisa kami tulis adalah di early standardization. Nah, kami menunjukkan bahwa early standardization itu dapat mempercepat difusi inovasi dengan mengurangi ketidakpastian dalam transfer teknologi dan mengurangi berbagai jenis risiko dari teknologi yang dikembangkan. Buku ini tentu disusun untuk menjawab bagaimana pentingnya standarisasi awal dalam pengembangan rantai pasok awal pada tahap pengembangan inovasi. Memang konteksnya adalah fokus atau masih lebih banyak ke standarisasi awal. Nah, saya ingin sampaikan di penutup bahwa ada tulisan dari Barbara W. Tuchman, Barbara W. Tuchman gitu ya. Katanya buku adalah pembawa peradaban. Tanpa buku sejarah itu sunyi, sastra itu bodoh, sains lumpuh, pemikiran dan spekulasi terhenti. Buku adalah mesin perubahan, jendela di dunia, mercusuar yang didirikan di lautan waktu. Walaupun buku ini belum sesempurna definisi dari Barbara W. Tuchman, monggo nanti silahkan dibaca dan ketidaksempurnaannya itu akan menjadi bagian dari kami untuk memperbaiki pada edisi berikutnya. Mohon berkenan untuk menyampaikan perbaikan itu melalui email. Salah satunya melalui email saya, wahyudi.staff.wns.acid. Demikian Ibu Moderator yang saya hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Wahyudi sharing bukunya ya, atau istilahnya pembahasan mulai dari bab 1 sampai ke bab 10 seperti itu, bahkan memberikan sebuah quote yang sangat baik atau dan memotivasi kami gitu ya untuk juga ikut menulis buku. Nah, baik, dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut mumpung ada penulis bukunya. Nah, nanti sebelum ada pembahasan lebih lanjut, nah dipersilahkan monggo yang ingin berdiskusi dengan Prof. Wahyudi berkaitan dengan buku Inovasi Teknologi Rantai Pasokan dan Standarisasi Awal. Jadi dipersilahkan, monggo Bapak Ibu. Nah, ini untuk pancingan. Nah, ini nanti dapat free.
yang tanya dapat free nih. Dapat free buku inovasi teknologi yang cukup menarik nih ya. Ya, dipersilahkan. Tadi ada yang bertanya, tidak usah beli Pak ya. Cukup bertanya. Cukup bertanya supaya mumpung ada ininya narasumber langsungnya sehingga langsung terjawab apa yang menjadi penasaran gitu ya, seperti itu yang sudah dipaparkan di awal ataupun sampai akhir tadi ya, kurang lebih selama 30 menit ya tadi oleh Prof. Wahyudi. Oh, ada Pak Agus Krisnowo, Bu Retno. Oke, dipersilahkan Pak Agus yang sudah raise hand. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik nih pembahasannya, Pak. Saya ingin menanyakan ini terkait dengan supply chain dengan inovasi teknologinya. Belum nampak kaitannya penguatan supply chain tadi dengan inovasi teknologi yang dihasilkan. Jadi kalau kita ngelihat misalkan kayak kasus-kasus baterai misalkan gitu ya, itu untuk baterai untuk electric vehicle itu kan dibutuhkan beberapa komponen material yang harus istilahnya kalau kita ini kan Indonesia cukup banyak ya beberapa material yang harus dieksplor gitu ya. Nah itu sejauh mana hubungan antara penguatan supply chain tadi dengan inovasi teknologi yang sudah dilakukan. Ini mengambil contoh kasus baterai untuk electric vehicle. Mungkin itu dulu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Jadi supaya enak diskusinya satu-satu saja. Satu ada pertanyaan di keep, kemudian nanti dijawab oleh Prof. Wahyudi seperti itu ya supaya lebih nyaman. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Pak Agus adalah belum terjelaskan atau mungkin belum clear gitu ya di paparan awal dari buku ini adalah kaitan dari supply chain kemudian berkaitan dengan teknologi inovasinya. Case-nya misalnya adalah di electric vehicle seperti itu, apakah part-nya, komponennya dan sepertinya. Yang walaupun tadi Pak Wahyudi sudah menjelaskan terkait dengan time waktu ya. Waktu itu kan sebetulnya nanti diperlukan juga untuk supply chain-nya dan seterusnya. Monggo Pak Wahyudi dijawab. Terima kasih Pak Agus. Ini Pak Agus dari mana ini Pak Agus? Kenalan Pak. Pak. Saya dari BRIN Pak. Oh ini ya temannya Pak Setio ya. Baik, gini. Jadi ini menjadi persoalan yang cukup berat. Tetapi saya akan jelaskan pada dua pendekatan. Untuk gambar yang lain gitu ya, gambar yang lain dari sebuah tahapan new product development yang lengkap, tentu kita akan dengan mudah melihat posisi teknologi readiness level dan juga posisi persoalan sebuah produk kalau dikaitkan dengan tahapan inovasi produknya. Ini saya mau sharekan. Nah, di sini untuk gambar yang lain, tapi untuk gambar ini mudah-mudahan bisa dilihat dengan mudah begitu ya. Di sini adalah titik di mana produk itu mulai di launch. Contohnya adalah sel baterai, misalkan ya kita bilang sel baterai atau kendaraan listrik sekalipun. Nah, produk ini kan tentu produk yang individu, kira-kira seperti itu ya. Nah, pada saat di sel itu sendiri itu di launching menjadi produk yang individu, ternyata untuk individu masuk ke sini itu berat sekali gitu ya Pak ya. Nah, kami mencoba melihat bahwa apa penyebabnya. Ternyata setiap teknologi baru itu memiliki, kalau di dalam bahasa supply-nya adalah karakteristik supply chain yang berbeda-beda. Interaksinya seperti apa dan sebagainya. Nah,
justru yang menariknya dari pertanyaan yang dibawa Agus, ini justru ranah kami melihat penelitian itu. Kenapa? Yang pertama tadi kami fokus pada 2 ukuran, meminimasi investasi dan new product. Time to market-nya itu cepat. Gimana caranya supaya interaksi yang ada di sini ini lebih cepat terbentuk? Lebih cepat terbentuk, artinya supply chain-nya lebih cepat terbentuk, supply chain-nya lebih cepat terbentuk, supply chain-nya lebih dewasa, lebih maturity. Nah, kalau supply chain yang sudah maturity, tentu kita mengerti, tadi saya kasih contoh ada sel, pasti supplier dari bahan baku sel, mungkin kita sebut ada 3 begitu ya, ada katoda, anoda, dan separator, itu tersedia. Padahal pada suatu new teknologi, itu juga belum tentu tersedia. Nah, maka menariknya ada di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga belum lagi untuk menuju ke distributornya. Nah, maka kami memang saya sampaikan ini baru di awal. Idenya adalah kami kembangkan dalam 6 kerangka. Kerangka yang banyak membangun struktur supply chain secara fisik adalah kerangka tahapan engineering, procurement, and construction. Jadi engineering, procurement, dan construction suatu new model. Jadi kami punya pengalaman juga untuk melihat engineering, procurement suatu new model. Kira-kira karena lini produksinya pun bisa jadi baru. Jadi lini produksinya pun bisa jadi baru. Nah, kemudian juga berkaitan dengan ini sumber bahan baku dan seleksi distribusi yang di ujung harus digunakan untuk mengatasi tantangan produk. Kira-kira benang merahnya sebetulnya di situ, tetapi barangkali di buku ini belum banyak bercerita tentang yang engineering, procurement, dan construction, sehingga belum terlalu bisa digunakan untuk menjelaskan pertanyaan Pak Agus, tetapi mudah-mudahan di kemudian hari ini menjadi bagian dari perbaikan kami. Tetap yang sudah banyak kami tulis adalah yang ada di sini, kira-kira seperti itu. Tapi beberapa model saat ini ada mahasiswa kami di S3 yang sedang juga melihat bagaimana, ini juga hadir sebetulnya, tapi Mas 3-nya ada di Malaysia begitu, yang melihat dari sisi ini, EPC, Engineering, Procurement, dan Construction pada New Product Development. Dia memakai case di 3 atau 4 perguruan tinggi yang telah memiliki beberapa startup, sehingga persoalan ini nanti bisa dilihat lebih cepat responnya. Model ataupun kontribusi kami nanti mudah-mudahan juga jadi kelihatan. Kira-kira di situ dulu Pak Agus, nanti kita bisa diskusi, dan kami sekarang dengan BRID juga sedang melihat lebih detail persoalan sourcing lithium yang diajukan di RIM maupun di rumah riset ya, kira-kira gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yanti. Ini juga dari BRIN lagi nih kayaknya Bu Yanti yang angkat tangan ini. Oh iya, oke. Pak Ya, Setio. terima kasih Prof. Wahyudi. Ya, jadi tadi jawabannya sebetulnya nanti selamat Pak Agus sudah nanti akan dikirim buku gitu tentang bukunya Prof. Wahyudi ya, inovasi teknologi, dan karena sudah bertanya ya, dan nanti pertanyaan-pertanyaan dari Pak Agus itu nanti akan jawab sebetulnya secara detail di bab 1 yang sudah dijelaskan oleh Prof. Wahyudi, yaitu mulai halaman 2 sampai 11. Ini sudah ada rincian walaupun masih di early dari ya, di stage awal ya seperti itu, tapi benang merah uraian dari di mana sih muncul supply chain-nya itu menjadi ke dalam sebuah teknologi innovation termasuk ke time to market dan sebagainya itu sudah dibahas di halaman 2 dan sampai 11. Demikian. Baik, berikutnya monggo adalah Pak Setio Margo. Ya, Pak Setio Margo, dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Siang Pak. Salam kenal Pak. Ya, sudah kenal lama nih kayaknya Pak. Tapi saya yang mana enggak ini? Dulu sering saya jadikan narasumber di kegiatan saya di BRIN tuh. Oh, je. Yang hubungi Bu Ati. Oh, je, Bu Ati, temannya Bu Rahma. Kok ada Bu Rahma? Prof, saya mau tanya terkait standarisasi ya.
memang untuk masuk market itu kan memang standarisasi itu kan penting. Tapi bagi negara kita atau bagi industri pemula sepertinya kok menjadi permasalahan, Prof ya. Karena banyak mungkin produk-produk kita itu tidak tidak sesuai standar internasional, atau juga yang melakukan standarisasi itu tidak ada, Prof. Contohnya yang teman-teman kembangkan charging station, sistem monitoringnya itu standarisasinya tidak bisa dilakukan di Indonesia. Jadi ternyata lembaga standarisasinya masih di internasional, masih adanya paling dekat itu di Singapura sama Thailand ya, Prof ya. Untuk menghadapi seperti itu, bagaimana, Prof? Apakah solusi yang harus dilakukan terkait menurut saya barrier standarisasi ya? Karena kalau saya lihat Cina itu paling berani, Prof, menentang standarisasi. Makanya Cina itu standarisasinya berani membuat standar sendiri itu. Apakah seperti itu yang harus kita contoh, Prof? Makasih, Prof. Itu dulu pertanyaannya, Prof. Ya, terima kasih Pak Pak Setio. Ya, terima kasih Pak Setio. Jadi standar itu sebetulnya adalah tadi acuan gitu secara konseptualnya begitu, Bapak Ibu. Saya slide ini untuk menjelaskan Pak Setio. Jadi tadi di mana standar itu ada kan tadi ini bukan di buku tapi supaya untuk bisa menjelaskan. Standar itu tadi dipakai untuk menjamin ketika sebuah teknologi itu diadopsi menyelesaikan persoalan ke masyarakat, dijual itu tidak ada persoalan. Betul sekali bahwa kita terkadang ragu terhadap kesiapan. Kalau memang Cina lebih berani, kenapa? Karena ya secara standar yang dia terapkan itu visible. Kira-kira kan seperti itu. Artinya apa? Kalau Indonesia dengan SNI, apakah boleh standar itu berbeda? Ada standar itu namanya ada 3 level begitu. Yang pertama adalah identik atau adopsi indefinite. Kemudian yang paling bawah adalah sama gitu ya. Yang kedua adopsi identik dan yang ketiga adalah not equivalent atau tidak sama. Kalau Indonesia kemampuan membuat standarnya itu sudah kenceng gitu, standar di Indonesia bisa dipakai di tempat yang lain. Standar menjadi bagian dari politik di dalam industrialisasi. Ketika kita berani karena ketergantungan tadi ya, kalau kita berani, jadi bukan ini ya, maka ketergantungan dari saya akan pakai ini ya, ketergantungan dari komponen yang lain ini kan maunya dengan baterai gitu ya. Kalau kita berani, ketergantungan dengan yang lainnya harus rendah. Kalau baru sedikit-sedikit, namanya standar itu kan di dalam WTO kan menjadi barrier non tarif barrier begitu ya. Kalau kita berani dalam satu siklus ini kuat, ya kita berani pasti Pak membuat standar kita yang tidak perlu ekuivalen dengan standar yang di luar. Karena semua produk kita sediakan. Contoh kasus Bapak Ibu, sebuah kendaraan listrik bisa berjalan, supportingnya kan banyak. Tadi salah satunya adalah charging station yang Bapak sebut. Industri charging station kita kalau kuat ya berani gitu ya. Jadi bukan hanya material menuju sel menuju pack menuju produk baterai yang akan dipakai di kendaraan listrik. Dalam singkat cerita, tentu early standardization itu perlu digaungkan supaya standar, atau kalau sebetulnya di dalam new teknologi, standar itu harus ada policy of standarnya. Nah, di Indonesia kami sering diskusi dengan beberapa top manajemennya BSN, salah satunya Mas Doni. Ya, ketika ingin ini serius, Pak Setio, kita memang harus ngomong dengan DPR secara serius, kira-kira kan itu. Karena standar ini adalah
policy. Standar ini adalah mazhab gitu ya. Tetapi tadi kayak contoh, kita mau ngotot hanya di standar charging. Pemanufaktur chargingnya tidak ada. Lah kalau dibuat standar, tidak ada yang membuat. Kalau membuat kualitasnya rendah, lah standarnya buat siapa? Maka kami tadi yang membuat model tadi menguji kesiapan teknologinya. Pelan-pelan kami ukur untuk yang swappable baterai. Kami juga sedang sekarang ini melihat untuk yang charging. Jadi ada salah satu mahasiswa S3 yang melihat interoperability charging station. Supaya kita punya daya saing yang kuat, charging itu antar merek itu harus bisa pakai. Kalau masing-masing yang diuntungkan adalah pemanufaktur yang kuat saja. Tetapi kalau negara hanya menguntungkan pemanufaktur yang kuat kan bahaya. Maka interoperability teknologi di dalam standar charging itu akan menjadi mudah. Saya akan pakai case yang mudah Pak Setio. Dulu provider telekomunikasi itu kan semuanya rebutan membuat BTS gitu ya. Setiap orang buat BTS. Akhirnya ya provider yang kuat saja. Maka muncul BTS bersama. Bank juga demikian terhadap ATM atau ajungan tunai mandirinya. Maka sekarang ada ATM bersama gitu ya. Nah, kalau ATM bersama itu cepat siklusnya dan investasinya murah. Kalau BTS itu cepat dan investasinya murah, nah itu kontribusi dari ILI standardization dan innovation di dalam daya saing supply chain. Kira-kira gitu, yang dianalogkan pada produk. Maka kami sedang berupaya menghadirkan standar interoperability teknologi itu cepat dan murah. Sedang dikerjakan oleh mahasiswa S3, kalau lulusnya dia itu 3 tahun, naskah akademiknya saja 3 tahun dibuat. Nah, itu tapi nggak apa-apa 3 tahun kalau valid kan lumayan. Gitu, terima kasih Pak Setio. Yeah. Terima kasih Prof. Wahyudi dan selamat Pak Setio mendapatkan buku, nanti akan dikirimkan free ke Pak Setio dan penjelasan dari Prof. Wahyudi tadi. Jadi sebenarnya tantangan standarisasi juga apakah menghambat inovasi dan sebagainya. Kalau dalam buku yang sudah dituliskan ini adalah sebenarnya antara standarisasi justru mendukung inovasi seperti itu yang dipaparkan dalam di bab 5. Jadi ada kajian-kajian yang menarik yang sudah dielaborasi oleh tim peneliti dan pentingnya standar. Jadi nanti bisa dibaca lebih detail Pak Setio di situ. Jadi mungkin bisa menjawab penasaran ataupun curiosity dari Pak Setio tadi berkaitan apakah sulitnya standar dan juga tantangan untuk melakukan inovasi seperti itu di bab 5 ini seperti itu. Terima kasih Pak Setio. Sama-sama Bu. Ditunggu Pak bukunya nanti segera meluncur. Makasih Bu. Baik, berikutnya kita ke chat yaitu dari Bu Ani Purwani. Pertanyaannya adalah dalam melakukan kesiapan penerimaan teknologi ini seberapa banyak sampel yang dilibatkan? Kemudian siapa saja atau stakeholdernya siapa saja dan membutuhkan waktu berapa lama? Demikian Prof. Wahyudi pertanyaan dari Bu Ani Purwani. Baik, berkaitan dengan sampel tentu pilihan metode di dalam membuat pengambilan data. Kami di dalam mengambil data ini memilih untuk melakukan expert evaluation melalui kuesioner sehingga kebutuhan responden yang sebagai sampel itu cukup sedikit. Kenapa kok cukup sedikit? Karena kami sudah mengelaborasi stakeholdernya. Stakeholdernya itu sudah dielaborasi, pemainnya sudah jelas. Bahkan di dalam membuat ini sudah mendekati populasi, kira-kira seperti itu. Contoh, regulator dari standar. Di Indonesia ya hanya satu. Ketika kami ambil BSN, berarti bukan sampel, berarti itu populasi. Contoh yang kedua adalah lembaga yang mengakreditasi adalah KAN. KAN ya hanya satu di Indonesia, berarti bukan sampel. Jadi stakeholder yang ada tadi. Kemudian yang ada beberapa adalah pemanufakturnya. Pemanufaktur pun di baterai itu di Indonesia yang membuat baterai itu baru ada 2, yaitu PT Batek yang memakai fasilitasnya UNS yang ukurannya 1860 dan PT ABC yang saat ini kalau Bapak Ibu kenal adalah baterainya itu baterai yang sering Bapak Ibu pakai.
PT ABC itu sekarang memproduksi juga baterai litium, tapi ukurannya berbeda yang dengan dibuat di ukurannya UNS. Ya, jadi pemanufakturnya ya hanya 2. Jadi kami tidak membuat sampling, tetapi membuat populasi yang diukur, sehingga hasilnya jauh lebih komprehensif, begitu ya. Nah, yang kami buat sampling adalah lembaga pengujian kesesuaian. Di Indonesia ini sudah cukup banyak lembaga pengujian kesesuaian, lebih dari 25, tetapi yang bisa secara utuh untuk lembaga pengujian kesesuaiannya baterai itu sedikit, karena investasinya cukup mahal. Sampai sekarang belum ada yang punya lengkap untuk bisa menguji 1 sampai 18 item yang ada di SNI itu. Tetapi kita tahu bahwa pengujian itu tidak harus di satu tempat. Nah, yang kami sampling adalah lembaga pengujian kesesuaian itu. Sehingga Bu Ani tentu menentukan sampel itu harus mengerti populasinya, kata kuncinya. Kemudian berapa jumlah sampelnya tentu berkaitan dengan metode yang diambil. Apakah dia memakai expert adjustment misalkan saja, ataukah metode yang lain. Tentu waktunya berapa lama itu juga tergantung teknik pengambilan. Teknik pengambilan data tergantung sumber uang. Kami tidak melakukan pengambilan data secara konvensional, mahasiswa ngirim kuesioner, bukan. Kami bisa memakai atas nama, misalkan saja kerjasama UNS dengan BSN, diundang dalam suatu FGD, diundang dalam suatu forum, mereka datang. Kalau kita memakai langkah seperti mahasiswa, ngirim surat disampaikan ke satpam, habis itu satpamnya tahu dari mahasiswa ditolak, lah itu akan lama. Tetapi teknik-teknik pengambilan data yang cukup radikal itu ada dan bisa, tapi berbanding lurus dengan sumber daya atau sumber dana yang dibutuhkan. Waktu kami merumuskan SNI, ya kami datang, dikirimin surat dari BSN, kami mau datang dan sebagainya, didatengin. Tentu datengin keliling-keliling Surabaya, keliling-keliling Jakarta, Bandung, berbanding lurus dengan jumlah uang. Nah, kira-kira seperti itu, artinya kita motivasi kalau teman-teman yang sedang S3, dapatkan hibah, uangnya banyak, pengambilan data bisa lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Wahyudi dan selamat Bu Ani untuk bukunya, hadiah bukunya. Nanti segera juga ter-deliver gitu. Bisa diambil di Prodi Bu kalau untuk khusus Bu Ani. Oke, dan sebetulnya penjelasan dari Prof. Wahyudi itu nanti bisa dibaca lebih detail di bab 1 Bu Ani. Jadi siapa saja stakeholder ataupun pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dalam penilaian ataupun kesiapan sebuah teknologi untuk di-launching di pasar gitu ya. Jadi di sini ada regulator ya seperti itu, kemudian ada manufacturer, kemudian ada laboratorium, kemudian ada lembaga sertifikasi dan juga ada komite akreditasi seperti itu. Dan itu sudah dipaparkan tahapan ataupun stage-nya bagaimana untuk melakukan kajian ataupun bagaimana untuk sebuah teknologi itu untuk layak di market ya, didistribusikan ke pasar seperti itu. Jadi ini agak sedikit berbeda mungkin dengan kesiapan teknologi yang dari persepsi masyarakat seperti itu Bu Ani. Jadi kalau persepsi masyarakat kan ada pendekatan psychology approach dan sebagainya, tapi ini lebih ke pendekatan ke standar ataupun teknologi tersebut yang secara layak nanti akan bisa dipasarkan di market seperti itu. Oke, berikutnya ini dari Bu Talita Nabila. Untuk penyusunan standar, Prof. Wahyudi, bagaimana mengkategorikan standar seperti sistem kendaraan itu dibagi menjadi keselamatan dan performa. Nah, kemudian untuk tahapan yang telah dijelaskan adalah early state. Apakah terdapat state lanjutan setelahnya? Terima kasih sebelumnya. Baik. Yang pertama, boleh tahu Bu Talita itu dari mana? Biar kenal gitu kan, tak kenal tak sayang Bu Talita. Bu Talita dari? Tidak tidak mau memuncul. Dari UNS, Prof. Mahasiswa, ya, S3, mungkin mahasiswa. S2.
mahasiswa S1 dan S2 mungkin. S2. Gini, Bu Talita, tadi ada dua hal ya yang ditanyakan. Nanti kalau kita memahami lebih detail tentang standar, itu ada aturannya. Dalam standar memang ada dua yang diatur yang utama, keselamatan dan performanya. Selamat, kinerjanya juga bagus, kira-kira gitu ya. Nah, maka saya sangat menyarankan siapapun itu terbiasa untuk juga membuka dokumen standar supaya mengerti. Nah, nanti performa sebuah kendaraan listrik itu diukur pakai apa? Kira-kira kan jadi gitu. Performa baterai itu misalkan saja diukur dengan lama dapat dipakai dan seterusnya. Terus keselamatan baterai itu diukur pakai apa? Nanti ada mesti uji keselamatan sama uji performa kan, jadinya kan uji keselamatan dan uji performa. Jadi banyak, misalkan saja kalau untuk yang baterai sebetulnya ada slide yang berbeda begitu, tetapi in short ingin saya sampaikan bahwa ada 18 pengujian baterai untuk bisa menjamin dua hal. Yang pertama adalah keselamatan dan performanya. Salah satunya adalah baterai tersebut, Bu, itu diuji, dia dijatuhkan pada ketinggian 2 meter dan tidak jeblok, kira-kira gitu. Ada mekanisme ujinya yang standar. Kemudian yang kedua adalah tidak ada short ataupun tidak ada hubungan pendek. Nanti ada ukurannya. Kalau short itu apa? Mulai dari ada bau, tidak boleh ada bau, sampai ke terbakar. Nah, kalau terbakar itu pasti short. Kira-kira kan gitu. Kalau ada bau pun sudah tidak boleh. Kira-kira gitu. Nah, early standardization bagaimana kelanjutannya? Early supply chain. Early standardization dan early supply chain ini kami mempopulerkan istilah, kira-kira gitu. Memang mempopulerkan istilah walaupun di beberapa referensi sudah mulai sedikit ada, tetapi belum maturity. Maka kami masuk ke situ. Kira-kira seperti itu. Nah, kelanjutannya sebuah standar itu, Bu, sebetulnya itu harus direvisi pada jangka waktu tertentu, 5 tahun atau dalam waktu yang ditetapkan. Tetapi kan kita mengerti bahwa merevisi standar itu memerlukan biaya, dan kalau sudah memutuskan untuk mengimplementasikan standar itu harus ingat gerbongnya itu ini. Harus ada laboratorium pengujiannya, ada pabrik yang bisa menerapkannya, supaya akhirnya standar itu visible untuk dilakukan. Nah, pada tahap awal, kasarnya seperti ini. Kita pernah membuat standar itu kan bertahap continuous improvement. Bu Yanti ini sering bilang S3. Kalau di tahap awal, di pendirian S3 Teknik Industri dalam 4 tahun ini, ya Q4 cukuplah gitu, karena standar minimumnya sudah terlampaui gitu ya. Nanti lama-lama begitu kualitasnya semakin naik, itu standarnya dinaikkan. Nah, mekanisme seperti itu. Nah, early standardization kalau geraknya itu cepat, maka banyak yang bisa